Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini di Minggu Estomihi, Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan ayat 35. Saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu boleh membacanya di dalam hati dan mengikutinya dan merenungkannya dengan iman. Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan ayat 35. Di Alkitab saya judulnya Dua Loh Batu Tulis yang Baru. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Topiknya menyatakan kemuliaan Allah. Di Minggu Estomihi, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan firman ini, saya membaca buku Keluaran dari Keluaran 24 sampai dengan Keluaran 35 untuk mengulang kembali bagaimana Tuhan, bagaimana caranya, kronologisnya Tuhan memberikan dua loh batu yang berisi 10 firman Tuhan. Memang di kelas CD itu sudah harus lulus. Karena di kelas CD di HKBP itu harus tahu kita, tahu iman rasuli, pengakuan iman rasuli, tahu doa Bapa kami, dan sejarah gereja. Itu harus. Sebenarnya tentang ini semua warga HKBP sudah harus selesai tentang perintah Tuhan titah yang ke-10 itu. Tapi baiklah juga kita menyegarkan semua ingatan kita. Pada waktu itu Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di Mesir mereka terbiasa melihat orang Mesir menyembah dewa-dewa Baal. Mereka terbiasa melihat orang Mesir menyembah dewa-dewa Baal dari patung-patung. Tetapi mereka berikrar, aku dan seisi rumahku kami akan percaya pada Tuhan. Demikian mereka serukan pada waktu itu. Dan mereka terus berjalan
hingga sampai di kaki bukit Sinai, gunung Sinai. Lalu Tuhan memanggil Musa untuk naik ke gunung Sinai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hanya Musa yang pernah berbicara dengan Tuhan seperti berbicara kepada temannya. Tetapi Musa tidak bisa melihat wajah Tuhan. Ternyata Tuhan ada di awan-awan. Wajahnya diselubungi. Musa bisa berbicara dengan Tuhan dan Tuhan bisa berbicara seperti seorang teman kepada Musa, Tuhan dan Musa, tapi dia tidak bisa melihat wajah Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang bisa berbicara melihat wajah Tuhan, karena Tuhan bilang begini, wajahku tidak akan kuperlihatkan kepadamu, sebab tidak mungkin orang melihat aku dan tetap hidup. Coba Bapak Ibu bayangkan, siapa yang dapat melihat wajah Tuhan, dia tidak akan hidup. Lalu Tuhan sendiri yang memberikan 2 loh batu, Tuhan yang memahat, Tuhan yang menulis, Tuhan memberikannya kepada Musa. Luar biasa Musa, dia sempat melihat tulisan tangan Tuhan di 2 loh batu yang Tuhan berikan, yang Tuhan pahat sendiri. Dia terlalu lama di bukit Sinai, di gunung Sinai itu 40 hari, 40 malam. Dia tidak makan dan tidak minum, dia bersama Tuhan selama 40 hari 40 malam. Lalu orang Israel yang dibawa itu menunggu terlalu lama. Sebab waktu itu belum ada HP, tidak ada hubungan di atas gunung Sinai pada waktu itu. Lalu mereka menyangka bahwa mungkin Musa sudah mati, mungkin Musa tidak akan turun lagi. Lalu mereka, rakyat itu berseru kepada Harun supaya Harun membuatkan ilah bagi mereka. Seperti yang pernah mereka lihat di Mesir dan terbiasa mereka melihat orang Mesir menyembah patung. Lalu Musa meminta semua perhiasan orang Israel pada waktu itu. Lalu mereka menempanya menjadi patung seekor sapi. Dan mereka menari-nari di situ, menyembah, bersorak-sorak bahwa mereka mempunyai Tuhan bernama Baal. Kemudian ketika Musa turun, dia sangat kecewa, dia marah kepada rakyat itu. Lalu dia memecahkan 2 loh batu yang dia terima dari Tuhan itu. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Pada waktu itu Tuhan marah dan melalui Musa dia memerintahkan kaum Lewi untuk membunuh setiap orang berdosa pada waktu itu. Pada saat itu juga matilah 3.000 orang dibunuh oleh kaum Lewi itu. Dan yang lain menjadi takut. Yang kedua, Tuhan bilang, sini kamu naik lagi Musa. Lalu Musa naik. Tetapi Tuhan juga berfirman, mengatakan, buatlah 2 loh batu seperti yang kubuat yang pertama itu. Jadi yang kedua, Musa yang membuat 2 loh batu itu dan dia naik ke atas gunung Sinai. Lalu Tuhan Allah menuliskan masing-masing 5 perintah dari Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, hingga titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah awal cerita ini. Dan ketika dia bertemu Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati. Dia boleh meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan ketika dia turun untuk bertemu dengan rakyat itu, dengan orang Israel itu, orang Israel melihat bahwa muka Musa, kulit mukanya Musa itu bercahaya. Marsinodang, ala no pajupang imana, dohok debata. Itu yang menjadi berita Injil bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, menyatakan kemuliaan Allah. Ternyata dari cerita di Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 ini meminta bahwa betapa sebenarnya pentingnya kita untuk bertemu Tuhan dalam hidup kita. Betapa sebenarnya kita pentingnya bertemu Tuhan dalam hidup kita, karena dengan demikian Tuhan akan menampakkan
kemuliaannya dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari kita. Betapa pentingnya sebenarnya kita bersaat teduh, bertemu dengan Tuhan, berbincang-bincang, berbicara dengan Tuhan atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Tadi malam saya memimpin PA di Remaja. Kata saya, sehebat apapun ilmu yang kau miliki, sehebat apapun tenaga yang kau miliki saat ini, ingatlah bahwa tidak sedetik pun kau bisa menambahkan umurmu, bahwa tidak sedetik pun kau bisa memanjangkan umurmu, bahwa tidak sedikit pun kau berkuasa atas hidupmu. Kalau Tuhan berkenan atas hidup manusia, umur kita panjang, maka umur kita akan panjang. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan juga atas rencana kita, apapun yang kita rencanakan tidak akan terjadi. Apapun yang kita rencanakan, kalau kita minta kepada Tuhan dan Tuhan menyetujuinya, maka itu akan terjadi. Seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu setiap orang harus berserah kepada Tuhan. Sebaiknya lah setiap orang meletakkan rencananya di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan berkenan atas rencana hidupnya itu. Kalau Tuhan setuju, maka itu akan terjadi. Dan setiap orang yang bertemu Tuhan, meletakkan hidupnya kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, hari ini firman ini mengingatkan kita, dia akan menampakkan kemuliaan wajah Tuhan bagi setiap orang yang bertemu dengan dia. Pantas lagu, bahan lagu yang menyatakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi saya pikir begini, sedangkan saya bertemu dengan kekasihku ketika semuanya merasa sukacita dan gembira, penuh harapan, penuh cinta, saya percaya bahwa wajahku sedang berseri-seri. Dan mungkin ketika kita bertemu, Bapak Ibu akan melihat saya seperti baru, seperti indah, seperti cantik, karena aku sedang bertemu dengan kekasih hatiku dan membawa cinta itu dalam hatiku, dan itu akan terlihat dari pancaran wajahku. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita jatuh cinta pertama sekali dengan kekasih hati kita ketika muda, pasti kita sangat cantik, berseri-seri. Bolak-balik kita berkaca, membayangkan pertemuan dengan cinta pertama ketika kita masih muda. Sedangkan hal demikian membuat kita bercahaya dan bersinar, terlihat indah. Apalagi kalau kita bertemu dengan Tuhan. Sayangnya banyak orang mengabaikan pertemuan-pertemuan dengan Tuhan. Dia pikir kalau dia datang hari Minggu ke gereja, itu sudah cukup. Dia pikir kalau dia beribadah itu sudah cukup. Sebenarnya tidak cukup. Bertemulah dengan Tuhan. Berbicaralah dengan Tuhan. Bersendaguraulah dengan Tuhan. Lihat betapa kemuliaan Tuhan akan terpancar dari hidup kita. Saya percaya bahwa orang yang sedang melakukan dosa datang menghadap Tuhan dengan berpura-pura. Kita tahu berita viral terakhir ini, cerita tentang Pertamax, ya. Saya tidak mempunyai hubungan darah dengan dia dan saya tidak menghakiminya. Tapi coba alangkah serakahnya beliau itu, sedemikian ruginya. Saya pikir satu orang memiliki 1 triliun itu, pastilah dia akan menghabiskannya sekian puluh tahun. Meski sebenarnya satu hari dia bisa menghabiskan 30 juta. Perkaliannya ada. Tapi coba bayangkan sebanyak itu masyarakat dibodohi. Saya percaya kalau dia datang ibadah, dia sedang berpura-pura. Orang yang melakukan dosa sedang menyelubungi dosanya sedemikian rupa, tapi datang kepada Tuhan, dia menghadap Tuhan dengan berpura-pura. Makanya cahaya kemuliaan Tuhan tidak terlihat dari hidupnya, tidak terlihat dari wajahnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya hidup kita ini bercahaya, supaya orang lain melihat kemuliaan Tuhan dari hidup kita? Itu membutuhkan kesetiaan yang ekstra seperti yang dilakukan Musa pada Nats ini.
Dia bersama-sama dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum dan tidak merasakan lapar. Itu membutuhkan perjuangan, itu membutuhkan ketekunan, kesetiaan, dan itu akan terlihat kemudian dalam tindakan-tindakan nyata. Karena itu jangan abaikan bertemu dengan Tuhan dalam hidup. Saya tidak tahu, masihkah orang Kristen memulai hidupnya setiap pagi dengan doa? Masihkah ada doa di tengah-tengah keluarga? Masihkah para ibu memberangkatkan anak-anaknya ke sekolah atau bekerja di dalam doa? Masih adakah ibu yang mengatakan sini melipat tangan bersama mama ketika anak-anaknya berangkat ke sekolah? Masih adakah suami istri melipat tangan bersama-sama ketika akan memulai pekerjaannya, memulai aktivitasnya pada pagi hari itu? Seandainya terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Minggu Estomihi mengatakan, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. Bagaimana mungkin kalau kita tidak punya hubungan yang baik, jika kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan? Itu terjadi jika kita mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita, dan kita mulai dengan persekutuan dengan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita disadarkan, disegarkan kembali, mengulang kembali, memperbaiki kembali hubungan kita apabila sudah rusak bersama dengan Tuhan. Pernahlah suatu hari, ini kesaksian saya sedang dijambret. Tas saya dibawa oleh jambret itu. Saya lihat jambretnya naik motor. Saya waktu itu naik angkot. Saya lihat jambretnya di situ. Saya mau teriak juga nggak ada gunanya. Supir angkot juga nggak mau ngejar, biasa-biasa aja dia jalan. Tapi saya lihat tas saya di bawah jambret itu. Waktu itu saya kesal luar biasa. Saya menangis karena di dalamnya saya menyimpan sesuatu. Dan itu hilang sampai hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Kemudian lama-lama setelah saya selesai masa kesedihan itu, baru saya berpikir, mungkin ada hubungan saya yang tidak terjalin. Mungkin ada hubungan saya yang retak dengan Tuhan. Mulai saya berpikir. Terus saya evaluasi, iya ada sesuatu. Biarlah, pantaslah itu hilang. Lalu saya pasrah. Sebenarnya hidup ini tidak harus demikian. Bukan soal dosa atau kesalahan. Tapi sampai di titik itu saya sadar, pantaslah itu habis. Karena memang hubungan saya sedang retak. Dan saya yang meretakkan hubungan itu, bukan Tuhan. Karena itu saya mulai jalin hubungan saya yang retak. Saya memperbaiki diri saya. Saya salah sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita bisa pada titik lengah. Mungkin juga jemaat Tuhan ada yang demikian. Ada teman saya belajar bersama membaca kitab selama setahun dari Kejadian sampai dengan yang terakhir buku Wahyu. Kadang-kadang bolong-bolong juga, bolong-bolong. Hari ini dibaca, 2 minggu dibaca, setelah itu bolong. Doanya juga bolong-bolong, iya kan Inang? Ada yang aku berdoa setiap hari gini-gini, tapi bolong-bolong juga. Karena itu ada hubungan-hubungan kita sebenarnya yang harus kita perbaiki dengan Tuhan. Seandainya itu kita perbaiki sedemikian rupa sehingga Tuhan menjadi sahabat kita, lihatlah, perhatikanlah, cahaya kemuliaan Tuhan akan terpancar dari hidup kita. Amin. Siapa yang mau coba silakan coba. Kita akan menjadi berkat bagi negara. Kita akan menjadi berkat bagi sesama. Kita akan menjadi berkat di gereja, menjadi berkat di tempat di mana kita berada. Kemarin seorang pendeta katakan begini, kalau kita tinggal di suatu lingkungan, tetapi kita tidak menjadi berkat, itu harus dipertanyakan. Kalau kita tinggal di sebuah lingkungan, tapi lingkungan tidak menyukai kita, itu harus dipertanyakan. Sebaiknya lingkungan merindukan kita. Kalau kita tidak ada, itu baru namanya berkat. Baiklah kita semua Bapak Ibu hari ini, dengan cerita Musa ini, bagaimana orang Israel melihat cahaya kemuliaan Tuhan dari muka Musa
Padahal Musa sendiri tidak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Baiklah kiranya kita juga semua demikian. Orang lain melihat cahaya kemuliaan Tuhan dari hidup kita. Bukan karena kita pamerkan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan karena kita tunjukkan kebaikan kita terhadap sesama karena itu berasal dari Tuhan. Tetapi karena orang lain merasakan bahwa kita memiliki cahaya kemuliaan Tuhan. Yaitu perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dan ternyata kita tidak perlu memberitahukan apa yang kita perbuat. Kita tidak perlu memberitahukan apa yang kita miliki. Tapi orang lain akan melihat. Coba Musa ketika orang melihatnya, dia menyelubungi mukanya, lalu ketika dia bertemu Tuhan kembali dalam kemahnya yang kudus, dia membuka selubung itu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia keluar dari kemah pertemuan itu, orang lain melihat dia bercahaya. Sekali lagi di minggu Estomihi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baiklah kita merefleksi ulang, mengevaluasi ulang hubungan-hubungan kita dengan Tuhan. Begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak godaan dan ancaman dalam hidup kita. Seandainya kita tidak punya Tuhan, kita akan lemah dan terjatuh sampai tergeletak. Tapi ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, meski kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Amin. Karena kita punya Tuhan. Baiklah di minggu Estomihi ini kita menyerukan, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku, Allahku yang perkasa. Demikianlah kita berkata dalam iman kita, sehingga Tuhan menjadi perlindungan dan gunung batu kita, dan cahaya kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah menerima Tuhan. Yang terakhir, betapa pentingnya aturan, betapa pentingnya hukum Taurat Tuhan itu. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan berdusta. Titah kesepuluh, jangan mengingini harta sesamamu. Jangan mengingini rumahnya, sapinya, keledainya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Betapa pentingnya 10 hukum Taurat itu yang dituliskan oleh Tuhan sendiri dalam 2 loh batu itu dan menjadi pengikat bagi setiap orang Kristen. Baiklah kita minta kuasa Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita juga mampu melakukan apa yang Tuhan titahkan dalam hidup kita. Seandainya kita melanggar itu, kita berdosa, datanglah kepada Tuhan minta pengampunan supaya Dia mengampuni dosa kita dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Tuhanlah yang menjadi gunung batu kita, Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, dan biarlah cahaya kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita, dan cahaya kemuliaan Tuhan itu bersinar bagi orang lain, sehingga orang melihat betapa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkenan atas Israel. Engkau berkenan atas kami. Kami adalah umat pilihan-Mu. Karena itu Tuhan, berikanlah bagi kami cahaya kemuliaan-Mu, sehingga hidup kami bersinar bagi orang di sekitar kami, keluarga kami. Biarlah Tuhan renungan ini mengajar kami untuk merefleksikan kembali hubungan kami dengan Tuhan. Apabila ada yang rusak di sana, Tuhan mampukan kami, ajar kami untuk memperbaikinya dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah Engkau Bapa kami adalah anak-Mu, terus menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami sebagai ahli waris-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah juga semua perbuatan baik dan kesetiaan boleh kami lakukan karena Tuhan berkenan atas hal itu.
Dan biarlah firman-Mu yang Kau berikan melalui hamba-Mu Musa terus kami lakukan dalam hidup kami, dan terus belajar melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami sesuai yang Kau perintahkan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Berkatilah Bapa dan Ibu, suami istri dan anak-anak mereka. Tuhan, kasihanilah mereka, ampunilah dosa dan kesalahan. Biarlah Engkau Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas hidup mereka, supaya mereka semakin percaya bahwa Tuhan memberkati setiap orang yang berkenan kepadamu. Apabila ada yang melakukan dosa, ampunilah, karena Engkau Tuhan yang sanggup mengampuni dosa. Dan kuatkanlah supaya Roh Kudus-Mu ada di hati mereka. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak mereka yang ada di tempat jauh oleh karena sekolah atau oleh karena pekerjaan, yang sedang berumah tangga. Biarlah juga Engkau berkenan atas mereka, sehingga cahaya kemuliaan Tuhan dapat dipantulkan dari hidup anak-anak mereka, sehingga cahaya kemuliaan Tuhan bersinar di mana-mana dan semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan melayani yang Tuhan berikan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini. Untuk Amang Sintua kami, biarlah Tuhan berkenan dan memberikan berkat-berkat-Mu tercurah dalam hidup mereka, supaya mereka semakin percaya bahwa Tuhan berkenan atas pelayanan ini, dan kami tidak malu dalam hidup kami. Berkati jugalah anak-anak kami Tuhan, supaya semuanya menopang dalam pelayanan ini. Juga seluruh anak-anak Tuhan yang melayani dengan talenta mereka, berkatilah, berikanlah Tuhan berkat-berkat-Mu, dan biarlah Engkau meluluskan cita-cita dan harapan mereka. Inilah doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah Bapa, gunung batu kami, perlindungan kami atas seluruh hal yang kami hadapi dalam hidup kami. Baik sukacita maupun pergumulan, kesakitan, bahkan kematian pun tidak akan memisahkan kasih-Mu atas hidup kami. Sebab Engkau Bapa kami, benteng pertahanan kami. Terima kasih Bapa atas hidup ini. Biarlah Tuhan hubungan kami terjalin baik dengan Engkau. Biarlah Tuhan Kau sebagai Bapa, kami sebagai anak, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.